Snapdragon Pro Series TNC Pro Team versus Evil Icon. Wow, TNC menjadi flicker e-sport ya, flicker semua tuh. Kecuali Retribution dari King Kong. Tapi memang semuanya menggunakan flicker. Tapi untuk saat ini kita akan melihat di mana Suljin yang sudah dibantu oleh Krite juga untuk bisa mendapatkan orange buff-nya, terbang dengan wings by wings-nya untuk bisa langsung mendapatkan level, clear minion di area mid lane. Tapi kita bisa lihat di arah top lane, ini dia dari match up yang tadi kita bahas juga. Leslie ini adalah counter dari Cloud-nya, dan itu udah mulai terlihat juga ya pressure yang diberikan oleh Sen. Bahkan dia udah coba untuk mendapatkan platingan, tapi King Kong masuk ke area purple buff yang dimiliki karena Ivan di sana udah mulai mengganggu begitu saja. Iya, yang jadi problem adalah Ivan pakai Paramis sebagai roamer ya. Dia nggak terlalu tanky untuk bisa menahan semua Pokemon damage pasti yang masuk. Dan yang kedua bakal susah juga untuk bisa ngebantu ke area gold lane. Karena kalau dari tadi Sen-nya benar-benar bebas banget dan perlu tercipta di bagian bawah sana. Veldoranya down oleh seorang Hesu. Sepertinya 1v1 situation meskipun di bagian top lane harusnya ada pertukaran tapi ternyata enggak. Karena keberadaan dari Sen ini benar-benar susah banget buat di reach. Oke, keberadaannya udah mulai nggak kelihatan ya. Tapi yang kelihatan adalah ini nih, Istora Senayan yang pasti kalian bisa singgahi di tanggal 21 dan 23 Juli 21-23. Itu ada final. Tiketnya langsung aja kalian dapatkan di sl.gg/STS MLBB Tickets mulai dari 20.000 aja. Tapi ternyata Suljin di area river berhasil untuk mendapatkan solo pick off terhadap Bentik. Iya, ini di luar dugaan sih, karena Fedrin biasanya untuk early game belum bisa terlalu maksimal meskipun untuk dua kalinya Veldora terpick off di bagian bawah sana. Ini yang menjadi target bukannya Cloud dari Doma, tapi Veldora yang benar-benar setuju banget sama TNC Pro Team mengingat turtle yang pertama ini dekat banget ke bagian XP lane di area bawah. Jadi benar-benar langsung bisa fokus menuju ke arah objektif turtle yang pertama aja. Hesu bagian depan sana memberikan pokingan damage-nya. Slam dikeluarkan, speed dibuka, tapi Suljin terkena semua damage-nya. Coba dibuka mundur ke area belakang, dibalikan lagi ke dalam Rival Evaluation, dan Suljin terpick up. Meskipun kali ini turtle dipegang oleh TNC Pro Team. Ada pertukaran di sana, Hesu-nya down. Damage yang cukup sakit dari Krita tadi membuat Hesu nggak bisa bertahan berlama-lama. Ya, mereka berfokus untuk ke area XP karena mereka tahu match up di area goldnya Sen ini udah megang banget. Dan kita tahu potensi dari Benedetta ini, dia bisa mainin lane jauh. Jadi dia mau pick off terus-menerus untuk gak ngekat, untuk gak bisa bantuin di dalam team fight. Dan bahkan poin plusnya adalah terpick off untuk 2 kali. Jadi membuat dari TNC Pro Team cukup memegang kendali atas 3 menit pertama setelah turtle pertama juga udah berhasil diamankan. Dan ini dia Veldora yang benar-benar selalu dikasih pressure terus-menerus. Udah ketinggalan 1 level dan kita bisa lihat TNC Pro Team mereka tahu fokusnya langsung ke arah Veldora yang memang tertekan terus-menerus. Iya, ini yang jadi problem adalah mungkin nanti di late game hero yang bisa nge-reach secara backliner dari TNC itu ada Veldora. Dan early game-nya Veldora di-pass banget, gak dikasih nafas sama sekali. Dan bahkan dapat coba dibuka, menggagalkan Funnel Slayer dikeluarkan dan langsung dieksekusi untuk 3 kalinya Veldora di bagian bawah. Ini satu hal yang merepotkan ya, karena ketika Veldoranya dibuat slow farming seperti sekarang gini, sementara setnya dari tadi farmingnya aman-aman aja, ini di late game yang bisa nge-reach ke arah belakang tuh bakal susah sih, karena Sen bakal bebas banget ngasih Pokemon damage dari jauh dengan hero-hero Evil Icon yang susah nih buat nge-reach ke arah backline. Oke, tadi sebenarnya bahkan di sini udah ada wave dragon yang udah mulai terbuka juga menuju ke arah seorang Suljin yang menjadi targetnya. Tapi perlu diingat ini Suljin gak punya escapability, tapi masih ada backupan yang dilakukan oleh Ivan dengan cold altarnya. Tapi Bentix mengejar, mencoba untuk melakukan adanya flanking dari arah belakang. Dan bahkan kita bisa melihat juga di sana Krite yang hadir dengan wings by wings terjebak dan bahkan tertangkap di sana karena udah gak punya flicker, udah gak punya wings by wings, tapi masih bisa bertahan dan berlindung di dalam satu inner turret di arah top lane. Tapi Revelation mulai dibuka juga Doma, dipasang untuk mengeluarkan satu Blazing Duet dan Battle Mirror rematch untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat Bentix maju ke sana cukup berani, tapi lihat poin yang cukup mahal karena Romer ditukarkan dengan gold laner. Wow, flicker yang manis tadi mau dilakukan oleh Bentix dan membuat Domanya yang hilang. Turtle yang kedua langsung tarik aja menuju ke bagian top lane dari TNC Pro Team. Veldora sudah terlihat juga di area tengah sana, 1v1 kembali dengan Hesu. Tapi yang jadi problem adalah ini keuntungan dari TNC Pro Team sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat ya. 1.500 gold yang ada sekarang ini semakin lama dan semakin setnya nggak terpick off itu akan semakin sulit lagi. Karena untuk di late game, Leslie bukanlah hero yang mudah untuk didapatkan, terutama dengan draft yang dimiliki sama Evil Icon sekarang ini. Bahkan nggak bisa di Win of Nature ya. Iya. Tapi
ini adalah sebuah pemanfaatan yang bagus sih kalau menurut aku dari TNC. Kita tahu Fredrin ini nggak punya escapability. Yep. Dia hero melee juga, dan di dalam satu round manipulation dia bakal susah untuk kabur. Oke, ada backupan yang dilakukan oleh Ivan dengan Vault Altarnya, tapi itu memaksa mereka untuk berdekatan, dan di saat round manipulation dibuka, itu mereka dia kena damage per second dari dari Goyo. Walaupun sebenarnya dari EVOS Icon juga sekarang udah mencoba untuk keep up pastinya, mendapatkan objektif ke arah Turtle yang kedua. Lihat Bentings hadir mengganggu pergerakan dari Sucujin. Iya, dan ternyata di bagian top lane sana udah mulai ada gangguan juga ke arah Sent. Karena mereka sadar, ini Sent udah terlalu bebas banget untuk bisa mendapatkan snowballing. Lihat damage critical true damage-nya. Udah mulai sakit juga karena tubuh dari Sucujin. Ada positive play yang dibuka. Bergerak strike, Bentings masih bisa reach ke arah belakang sana. Coba untuk bering minion. Tapi Bentings seperti dipasang mundur. Tapi di sisi belakang press urat Sucujin. Men-pick off seorang Goyo. Hesu udah mulai join ke arah team fight-nya. Sucujin di sana menjadi pertukaran. Sangat disayangkan. Lagi-lagi Sucujin terpick up untuk kedua kalinya. Dan pressure dari EVOS Icon. Mereka sadar nih, top lane ini masih banget bisa di-press, tapi sayangnya terkena montage dari arah belakang sana. Wave Dragon kali yang tepat melindungi Kung Altar, masih bisa mundur. Hesu, lihat damage dan Ghostbuster-nya nggak terlalu sakit, tapi masuk King Kong mendapatkan killing spree-nya ke arah seorang Cry. Dan bahkan untuk kali ini Sen tertarik, masih ada flicker dikeluarkan. Damage dari Sen, wow ini udah mulai sakit banget. Lihat gimana damage-nya, benar-benar ngebuat player EVOS Icon harus recall semuanya. Oke. Dengan Ivan menggunakan Faramis sebagai roamer ya, dari Ghostbuster-nya emang gak terlalu sakit, tapi memang yang diandalkan adalah dari segi Vault Altar-nya yang tahu. Vault Altar ini gak terlalu lama, tapi langsung Final Blow dan juga Petrify Gaming dengan follow-up damage dari Doma yang berhasil untuk menumbangkan Hesu untuk kedua kalinya di arah top lane. Golden Staff sudah diamankan di tangan dari Doma beserta dengan adanya Demon Hunter Sword, starter pack attack speed untuk Cloud juga, tadinya mungkin ke arah Corrosion item ketiganya. Jadi kita akan melihat EVOS Icon yang mereka sudah mulai bangkit, bisa memanfaatkan celah dan bahkan bisa mendapatkan objektif atas outer turret di top lane. Iya, dan udah ada perubahan juga dari lane yang dituju, dimana di bagian bawah sana Sent yang langsung melakukan recall, menyadari bahwa saat lagi akan ada gempuran dari EVOS Icon. Beberapa player dari EVOS Icon nggak terlihat di area di map-nya, dan ini merupakan suatu informasi yang mahal untuk TNC Pro Team, mengingat Turtle yang ketiga hadir di area bottom lane sana. King Kong di bagian tengah, coba untuk clearing minion, langsung menuju arah Turtle-nya. 7.000 darah dari Turtle yang masih tersisa, tapi Sucujin yang terkena Duel Dragon tertangkap juga oleh Hesu, berhasil mendapatkan Turtle yang ketiga, tapi Blazing Blood masuk ke arah belakang dari seorang Doma. Doya yang dituju bisa di-pick off dan begitu cepatnya oleh seorang Veldora. Feather Isaac yang dibuka membuat semua player dari TNC Pro Team harus mulai berhati-hati, tapi Bentings once again ditarik menuju ke arah yang berbahaya. Masih bisa mundur. Jet Kundo yang dia keluarkan manis sekali untuk menghindari mautnya, tapi lagi-lagi pressure dari EVOS Icon gak ada henti-hentinya mereka keluarkan. Sucujin kena banyak banget ultimate, dia masih bisa sustain. Yap, dan ini bagus banget ya dari EVOS Icon. Mereka tadi gak dapetin turtle-nya, tapi mereka tahu gimana caranya dapetin trading di mana outer turret di arah bottom lane hancur, dan bahkan Goyo yang di all in. Tadi ada Alecto Final Blow yang ngejar ke arah belakang, terus di follow up lagi dengan ada Feeder Ice Strike. Ini membuat EVOS Icon juga dalam keadaan yang cukup tertinggal, ini enggak yang terlalu jauh banget. Mereka bisa dapetin mirroring, dan bahkan lihat objektif yang sekarang udah mulai diamankan. Veldora tertangkap, Ivan sudah mengeluarkan Vault Altar-nya di sana, udah gak aktif lagi. Kita lihat Goyo di arah belakang dari Malaysia, Ivan yang tertangkap. Satu player dari EVOS Icon berhasil dihilangkan, tapi Hesu masih menjadi pengganggu di depan sana, tapi Sucujin masih terlalu tebal juga untuk bisa ditumbangkan. Wow, ini Bentings capek banget sih ngeliatin di Way of Dragon Flicker yang tadi di barusan aja keluarkan. Membuat player dari EVOS Icon, terutama Ivan-nya, susah banget buat escape meskipun punya Cold Altar. Atau balik lagi damage yang masih dari TNC Platinum cukup sakit. Doma dipaksa Blazing Duet. Oh my god, unstoppable untuk King Kong. 5 point kill di menit ke-9. Benar-benar seorang jungler assassin yang mematikan sih. Gak cuman pakai Vanny, pakai Link pun dia benar-benar nguasain banget early game to mid game-nya. Oke, kita lihat ini Veldoranya mau coba untuk main lane jauh, tapi memang selalu diganggu terus-menerus juga. Sucujin dengan King Kong masih 1v1 situation, tapi 2 level di atas dari Sucujin dengan ada sebutan software yang tinggi dengan cukup baik. Pressure Ward dibuka, tapi tampaknya masih belum terkena terhadap King Kong yang dituju. Hanya untuk clear aja, dan itu dia dari satu buah damage yang dikeluarkan juga membuat Veldora harus dipukul mundur, dan inner turret pun tidak bisa lagi dipertahankan dari EVOS Icon. Ya, ini bakal cukup susah sih untuk EVOS Icon sih. Mengingat dari tadi setnya udah benar-benar snowballing banget, dan Secret dibuka membuat Sucujin nggak bisa untuk kontes karena lot yang pertama. Hesu hanya memukul mulut Sucujin saja. Keberadaan dari TNC Pro karena Bentings nggak ngasih informasi sama sekali keberadaan dirinya, membuat EVOS Icon
susah buat bisa ngebuka vision. Karena dari tadi selalu ada Duel of Dragon dan itu benar-benar tepat sekali untuk bisa langsung pick off player-player dari Force Icon. Dan Lord yang pertama bergerak di bagian top lane. Oke, Lord yang berjalan di arah top lane, tapi ini masih Lord pertama. Belum Lord yang ter-enhance. Endless Battle sudah selesai di tangan dari King Kong. Yang kita lihat di sini Sen dan juga King Kong masih belum ter-pick off sama sekali. Nantinya King Kong kalau misalkan memang ke shutdown, ini bakal menjadi satu tabungan yang pecah pastinya untuk EVOS Icon. Tapi dengan adanya Faramis di tangan dari Ivan, ini menjadi peperangan yang cukup rapat juga di mana Bentix kali ini dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena ada Nightfall dan ID Guard Final Flash di sana membuat dari King Kong harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat target optimal kepada seorang Veldora yang masih dihindari dengan ada last of final blow. Lordnya masih dibiarkan saja di arah top lane dan bahkan satu yang tertarik di arah mid yang akan menjadi objektif selanjutnya dikantongi oleh TNC Pro Team. Ya, dan lihat dia tadi benar-benar rapi banget TNC Pro Team untuk bisa memaksimalkan potensi dari Lord meskipun berhasil dihilangkan oleh Veldora di bagian top lane sana dan bergerak di area mid lane sana. Tsujin coba untuk melakukan tahun ke arah Hesu cukup aman, tapi jadi problem adalah King Kong. Lihat King Kong selalu ngeliatin Douma udah nggak ada Win of Nature dan langsung mau coba di engage. Kalau misalnya dia nggak ada yang cover, itu bisa aja di dive in di dalam area base turretnya. Tsujin coba untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu, tapi di sisi bawah Veldora sepertinya bakal cukup susah sih untuk bisa melakukan defensif karena 4 player dari TNC Pro Team bersiap. Ada control player juga dari Bentix yang dikeluarkan, sementara di sisi top lane sana King Kong coba untuk engage 1v1, ternyata enggak, tempat coba dikeluarkan, tercuri purple buffnya dan bahkan King Kong yang masih setelah itu lihat gimana Van yang malah yang jadi terpick off dan juga satu orang player tambahan yaitu Tsujin terkena efek The Way of Dragon. Lagi-lagi Bentix selalu bisa mendapatkan target optimalnya, 2 player down serta nggak dapat purple buff. Wow, itu pas banget sih, dia Tempest of Blade dan juga Retribution sehingga purple buff bisa diamankan. Tapi lihat Christ dipaksakan untuk mengeluarkan satu bowling sebaris untuk mundur terlebih dahulu. Tapi lihat Veldora yang menelan damage tapi sakit banget, damage dari Sen yang nggak bisa lagi dibendung. Bahkan ada Twilight Armor yang memang sekarang sudah diselesaikan oleh Veldora, tapi true damage dan critical dari Sen yang belum terpick off sama sekali. Ini menjadi salah satu mara bahaya untuk EVOS Icon dan bahkan gak berhenti sampai situ karena King Kongnya bakal coba jump in ke arah belakang dengan 4 pedang yang terkonek. Unstoppable follow-up damage didapatkan oleh Sen sehingga 2 player dari EVOS Icon berhasil untuk dihilangkan saat ini. Wow, lihat gimana combo dari King Kong yang dia nggak peduli ya ada berapa player pun, karena dengan membawa Faramis kurang crowd control juga yang bisa menangkap seorang Link, jadi dia bebas banget untuk bisa maju ke depan. Tempest of Blade finishingnya datang dari Sen. Sen belum pernah ke pick off sama sekali selama 12 menit. Ini menandakan bahwa dia benar-benar snowball banget ya untuk semua item yang dikeluarkan. Sementara semakin masuk ke area late game, damage dari true damage criticalnya ini bakal semakin sakit lagi. Twilight Armor pun gak bakal cukup sih untuk bisa ngebendung damage yang dia hasilkan. Ini Way of Nature loh, udah selesai sama Sen. Sennya bakal aman banget dari Douma dan juga Veldora karena dua hero itu yang punya potensi untuk jump ke arah backline-nya. Tapi sebelum Veldora sampai ke belakang, dia udah kecicil duluan dengan damage yang udah terlalu besar dari Sen-nya. Karena snowballing banget juga. Dan bahkan Lord dibiarkan gitu saja, nggak bisa dikontes juga karena kita lihat ada yang patroli. Itu Hesu nahan pergerakan EVOS Icon biar nggak keluar dari pekarangan rumahnya. Pekarangan rumahnya. Tapi ini dari leg ke-13 ya, 9.000 gold, 8.000 gold perbedaan antara kedua belah tim membuat EVOS Icon benar-benar terkena pressure yang besar. Mereka nggak dibiarkan untuk mendapatkan jungle-nya sama sekali. Udah mulai dikuasain juga dari sisi orange buff, dari sisi purple buff ya, dan dari segi item. 10.000 gold dipegang oleh seorang Set. Dan satu item terakhir yang dia akan tuju mungkin bisa ke arah Malefic Roar sebagai item menutupnya, karena dengan item kayak gini aja, ini damage yang dihasilkan baik ke front lane, baik ke back lane itu sama sakitnya loh. Gak bisa buat diri dengan mudah, apalagi yang bisa ngedes ke arah belakang paling cuman Veldora. Masalahnya Veldora bisa nggak nahan semua berjimat yang dikeluarkan sama seorang Set. Dan sekarang Lord Yap, itu udah bakal menuju ke arah satu base target di arah Smith. Dan bahkan tertendang lagi Veldoranya udah gak punya. Ada follow up dari Cloud Altar. Veldora masih mencoba untuk bertahan, tapi Lord udah mulai berjalan juga. Base target di arah Smith gak akan bisa lagi dipertahankan terlalu lama. 5 player dari TNC Pro Team langsung berfokus dan godlike disekir oleh King Kong, di mana Krite yang berhasil untuk ditumbangkan. Tapi lihat blazing duet dari Douma berhasil untuk mengusir mundur pergerakan dari TNC Pro Team. Dan itu dia shutdown terhadap Sen yang begitu mahal dan juga King Kong. 2 tabungan yang pecah dari EVOS Icon mencoba langsung membalikan keadaannya karena Hesu dia bakal coba untuk dikejar. Masih ada Ivan yang mencoba langsung defense minion-minion yang ada di area base-nya. Wow, magical moment tadi dari Veldora dan juga Douma. Lihat hampir aja TNC Pro Team bisa banyak yang terpick off. 2 player, tapi itu 2 player yang sangat penting banget yang harus mereka shutdown kan. Dan itu memecahkan celengan juga yang mendapatkan sekarang EVOS Icon
perbedaan tadi 8.000 menuju ke arah 10.000 gol. Sekarang udah di angka 6.000-an aja. Sujin dari bagian depan sana, Paco Buff yang dituju. Tapi terkena efek slow yang cukup sakit. Bahkan Duel Dragon ke arah belakang sana membuat Sujin sepertinya nggak bisa kabur kemanapun lagi. 4 player yang udah mulai bersiap di area Paco Buff membuat Sujin mendapatkan kerugian untuk kali ini. Efek stun dari Energy Impact Rite di area bagian bawah. Tapi sayangnya dengan dari Sujin, ini bakal susah lagi sih untuk bisa mendapatkan team fight yang bagus untuk Evil. Ya, dan itu dia yang tadi aku bilang, Fredrin ini agak cukup kesulitan untuk berhadapan dengan, apalagi nggak ada follow up dari Cold Altar, dan akhirnya harus terpunish di area Purple Buff milik dari King Kong. Dan kita akan bisa melihat di mana King Kong akan memanfaatkan waktu untuk bisa invasi ke arah jungle-jungle, menjalankan wave minion juga, split push yang memang biasa dilakukan oleh seorang assassin ya di dalam keadaan seperti ini, karena masih menunggu juga momentum Lord nanti muncul. Terlihat ada retribution yang terbuka, Ivan berhasil untuk di pick off tanpa ada stack yang banyak sehingga waktunya masih cukup lama untuk Ivan hadir kembali. Dan bahkan lihat Void Crystal-nya mencicil keberadaan dari Veldora dan juga Sujin yang sudah hadir kembali untuk bisa mendefense satu base turret di area bottom lane yang tersisa. Wow, ini bakal cukup susah sih di kontes Lord yang ketiga. Karena dari tadi kita lihat ya, pressure dari TNC Pro Team, finishingnya bagus banget dari Sun atau dari Innocent ya. Dan di area Lord yang ketiga menjadi garda terdepan, Esu nggak ada player yang bisa memeltel dirinya, terlalu tanky. Dan King Kong langsung jump in, untuk ditahan, terkena efek slow, masuk dari belakang sana, Benting mencari player yang bisa dituju, tapi Duel Dragon karena yang salah sepertinya tertarik dengan Serious Stampede, membuat semua player dari TNC bertambah berhati-hati. Flash dibuka, King Kong sakit banget damage flashlight-nya, tapi di sisi belakang sana Veldora hampir saja terjepit. Ada ultimate yang dikeluarkan dari Sen, apakah bisa dibendung? Masih cukup aman Veldora untuk mundur, karena kalau sampai ke pick off ini akan menjadi akhir untuk Evil Legends. Karena ada Twilight Armor juga ya, Veldora masih bertahan, dan sebenarnya damage dari ultimate set gak terlalu gede kayak dari Master Camouflage terus basic attack-nya. Tapi kita akan lihat Lord yang bakal langsung saja dikawal oleh TNC Pro Team masuk ke arah base turret di area middle yang sudah mulai terbuka juga. King Kong berada di area tembok untuk bisa masuk, tapi lihat defensif dari Evo's Icon masih terlalu kuat untuk bisa ditembus dari TNC Pro Team, dan masih bisa bertahan walaupun Ivan sekarang udah secure ke arah fleeting time untuk bisa mempercepat dari segi cooldown Cold Altar-nya. Iya, ini bakal cukup susah sih, karena mereka sadar pada saat di Lord yang kedua tadi mereka kesulitan, dan ultimate pada saat konsel dibuka, Blazing 2 dari Doma terjebak dari Remote Malicious, harus bisa kabur karena Sujinnya. Tapi lihat Bentix menuju ke arah belakang, Winter Truncheon di arah waktu yang tepat meskipun King Kong sudah mulai masuk. 2 player down, ada masalah Blazing dibuka, Ivan dan juga Veldora coba dikejar semua player dari TNC Pro Team, tapi Van sepertinya bakal susah untuk menyelamatkan nyawanya. Masih ada perlindungan Cold Altar di waktu yang tepat, meskipun untuk kali ini Doma hadir kembali, sudah selesai melakukan regen-nya. Coba untuk dipasang oleh TNC Pro Team, Veldora Immortalnya dipecahkan, Van Strong coba untuk membantu, tapi sepertinya 4 player hilang, Doma seorang diri, dan TNC Pro Team takes the game yang kedua. Wow,